PMI asal Sukabumi, Jawa Barat sudah bekerja selama 17 tahun di satu keluarga di Bisa, sudah tak dibayar gaji, uangnya malah dipinjam majikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Pada tanggal 8 Maret 2021, KJRI Jeddah kembali memfasilitasi 8 PMI yang bermasalah kembali ke tanah air. 8 PMI yang dipulangkan tersebut berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga NTB. Diberangkatkan pada hari Senin 8 Maret 2021. Mereka sebelumnya ditampung di shelter KJRI Jeddah dengan rentang waktu yang berbeda-beda. Penghuni shelter terlama adalah selama 3,5 tahun. Dia harus menunggu penyelesaian kasusnya di instansi berwenang. Dan disampaikan oleh KJRI Jeddah, masalah yang mereka hadapi pun berbeda-beda, mulai gaji yang tidak dibayar, tidak dipulangkan meski kontrak kerja telah berakhir, dipekerjakan di luar batas hingga 4 rumah dalam sehari, hendak dijual atau disewakan kepada orang lain, mengalami tindak kekerasan, dan masih ada lagi masalah-masalah lainnya. Seperti halnya yang dialami oleh PMI berinisial ET, teman-teman, perempuan asal Sukabumi, Jawa Barat. Dia ini sudah bekerja selama 17 tahun di satu keluarga di Bisa, kota kecil yang berjarak 550 km dari Jeddah. Mbak ET ini mengatakan kepada petugas, sudah tak dibayar gaji, uang saya juga dipinjam majikan. Saat ini KJRI Jeddah telah mengajukan penuntutan hak HET kepada instansi berwenang, dan perkembangan terakhir kasusnya telah masuk ke Mahkamah Tanfidz atau Mahkamah Eksekusi dan menunggu keputusan akhir. Semoga penyelesaian untuk kasus Mbak ET ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, sehingga apa yang seharusnya menjadi hak dari Mbak ET bisa didapatkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Konjen RI Jeddah, Bapak Eko Hartono, menyampaikan pada saat melepas keberangkatan 8 pekerja migran Indonesia yang akan bertolak ke tanah air setelah sebelumnya sempat ditampung di shelter Konsulat Jenderal RI KJRI Jeddah Arab Saudi. Bapak Eko Hartono berpesan, guys, kepada kita semua ya, siapapun yang hendak bekerja ke luar negeri benar-benar mempersiapkan diri dengan matang, berangkat sesuai dengan prosedur dan siap menghadapi segala resiko. Hendaknya tidak membayangkan sisi indah-indahnya saja bekerja di luar negeri, melainkan juga memikirkan resikonya. Cari makan, suka dukanya banyak, yang satu begini, yang lain begini. Mudah-mudahan apa yang Bapak dan Ibu sekalian alami di sini menjadi pelajaran untuk bertindak yang lebih baik, kata Konjen RI Jeddah di hadapan rombongan PMI tersebut. Ya teman-teman, jadi untuk bekerja ke luar negeri itu benar-benar harus sesuai dengan prosedur yang ada. Agar apa? Agar kita memiliki perlindungan yang memadai. Karena nasib orang juga nggak ada yang tahu ya, jadi jangan hanya modal nekat saja tanpa memikirkan resiko apa yang akan terjadi selanjutnya. Pengiriman PMI ke Timur Tengah itu hingga saat ini masih belum dibuka ya guys. Jadi moratorium pengiriman PMI ke Timur Tengah masih berlaku. Seperti Arab Saudi, Oman, dan negara-negara Timur Tengah lainnya, untuk pembantu atau pekerja rumah tangga itu masih belum ada guys untuk yang legal ya. Jadi hati-hati buat teman-teman yang ingin ke Timur Tengah, itu sudah pasti pemberangkatannya secara non-prosedural. Jangan sampai tergiur sama calo dengan iming-iming uang saku berjuta-juta hingga akhirnya Anda menjadi korban TPPO atau tindak pidana perdagangan orang.
Minggu sebelumnya, KJRI Jeddah juga berhasil memulangkan seorang PMI yang sudah 16 tahun lebih hilang kontak dan gajinya pun sebesar Rp135.000 dikemplang oleh majikannya juga. Dan mirisnya lagi teman-teman, PMI yang diinfokan berinisial AE ini perempuan asal Karawang, Jawa Barat. Mata sebelah kanannya menjadi buta akibat kekerasan yang dilakukan oleh keluarga majikan. AE mengaku berangkat ke Arab Saudi pada tahun 2003 dan sejak itu dia tidak pernah pulang hingga suatu hari dia kabur ke KJRI Jeddah. Sekitar 7 tahun pertama bekerja, komunikasi AE dengan keluarga di tanah air terbilang lancar. Mereka masih leluasa saling bertukar kabar. Namun beberapa tahun belakangan, jangankan minta pulang, minta waktu menelepon keluarga saja susah. AE ini bekerja sebagai ART di Jeddah, sehari-harinya merawat majikan perempuan. Upahnya itu per bulan hanya sekitar Rp800 saja seharusnya. Dengan masa kerja 16 tahun lebih 6 bulan tersebut, upahnya bisa naik hingga Rp2.000 dan sedihnya lagi, gajinya itu masih dikemplang majikan hingga Rp135.000. Rp135.000 itu bukan uang yang sedikit ya guys. Saat ditanya oleh pihak KJRI mengapa tagihan gajinya bisa ditunda-tunda hingga sebanyak itu, apakah tidak diminta tiap bulan ke majikan, mbaknya ini menjawab, capek bapak kalau minta. Majikan bilang ada di bank, enggak mau kasih tahu sama orang lain. Saya bilang mau telepon ke anak, tapi dianya si majikan ini langsung sakit. Saya mau pergi keluar atau kabur, saya takut dan di luar banyak orang. Saya ke Saudi pengen kerja, pengen membahagiakan anak dan keluarga saya. Saya tinggalkan anak saya waktu 7 tahun dan sekarang 24 tahun usianya, ini cucu saya. Sambung AE kepada petugas sambil menunjukkan anggota keluarganya. Ya Allah guys, jadi mbaknya ini udah bener-bener lama banget ya ibu ini ke Arab Saudi. Dari anaknya umur 7 tahun ditinggalkan hingga saat ini anaknya sudah menikah dan mempunyai anak. Jadi Mbak AE ini udah menjadi nenek, udah punya cucu. Suatu ketika saat majikan Mbak AE ini masuk rumah sakit, AE kabur atas bantuan keponakan majikan yang mengaku merasa iba melihat nasibnya. AE diantar ke KJRI Jeddah sama si keponakannya tersebut. Dari penuturan AE kepada petugas, dirinya telah berkali-kali minta kepada majikan agar diizinkan pulang, tapi permintaannya itu tidak digubris dengan alasan tidak ada pesawat. Hal yang dialami Mbak AE ini bukan saja putus kontak dengan keluarga, sulit pulang dan gaji dikemplang majikan, tapi yang paling memilukan lagi mata sebelah kanan Mbak AE ini menjadi buta. Iya teman-teman, jadi hal itu atau peristiwa itu terjadi sekitar 9 tahun silam. Saat itu AE diminta anak majikannya untuk melerai kawanan kucing peliharaan yang lagi berkelahi. Maklum terdapat banyak banget kucing piaraan di rumah majikan AE tersebut. Katanya kucing-kucing itu berjumlah lebih dari 100 ekor. Saat itu kucing-kucing itu lagi gaduh, lagi saling berkelahi satu sama lain guys. Dan suara lengkingan dari meongnya kucing itu bisa memekakkan telinga. Dan lantaran tak segera diatasi, ulah kawanan kucing itu bikin anak majikan AE naik pitan dan lepas kontrol. Akibatnya AE dijadikan sasaran hingga akhirnya insiden tersebut menyebabkan AE kehilangan penglihatan sebelah kanan. Meskipun kata pemaafan telah terucap dari AE, tim penyidik menyatakan tetap akan memproses kasus AE dengan delik umum, yaitu hak negara atau hak publik. Yap, meskipun proses ini diperkirakan memakan waktu, terang syafaat dari tim penyidik, dirinya tetap yakin terhadap sistem hukum di Arab Saudi yang menjamin atau melindungi hak pribadi yang melekat pada diri seseorang. Jadi kasus dari Mbak AE ini saat ini masih ditangani oleh tim penyidik KJRI Jeddah guys.
Semoga kasus dari Mbak AE ini bisa segera diselesaikan, diberi kelancaran, dan tuntutan atas hak-hak oleh Mbak AE bisa dipenuhi. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih juga untuk KJRI Jeddah. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.